Dengan menggunakan motor trail bersama seluruh Forpimda, Bupati Nganjuk Novi Rahmani Dayat berkeliling meninjau langsung proyek pembangunan bendungan Semantok di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Setelah berkeliling meninjau proyek pembangunan bendungan Semantok, Bupati menargetkan bendungan yang menjadi ikon Kabupaten Nganjuk nantinya serta menjadi bendungan terpanjang se-Asia Tenggara tersebut rampung pada akhir 2021. Selain meninjau lokasi bendungan, Bupati bersama Forkopimda juga meninjau 2 dusun yang terkena dampak pembangunan, yakni di Dusun Kedung Noyo di Desa Tritik serta Dusun Kedung Pingit di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk bertemu langsung dengan para warga yang nantinya akan direlokasi ke lahan baru karena terdampak proyek pembangunan bendungan. Bendungan Semantok merupakan bendungan yang memiliki kapasitas tampung air sebanyak 32 juta meter kubik dengan badan bendungan sepanjang 3,4 km dan luas puluhan kilometer persegi. Sama kami ingin melihat progres pembangunan, ingin memantau progres pembangunan, sejauh mana progres pembangunan yang ada di bendungan Semantok ini. Kemudian yang kedua, saya bersama Forkopimda ini juga berkunjung ke warga di Kedung Noyo yang terdampak oleh pembangunan bendungan ini, begitu juga dengan Kedung Pingit ini untuk memberikan support dan juga berdiskusi dengan warga tentang apa yang menjadi keluhan-keluhan warga. Ini merupakan kunjungan kami. Kemudian yang ketiga, kami juga kesini untuk memastikan melihat mana posisi relokasi yang akan digunakan tempat untuk merelokasi warga Kedung Noyo dan juga Kedung Pingit ini nanti. Jadi tujuan kami berkunjung di Semantok ini. Diperkirakan sampai kapan Pak deadline ini selesainya? Sesuai dengan penjelasan tadi dari manajemen Semantok bahwa di bendungan Semantok ini harus selesai itu Desember 2021. Ini secara teknis harus sudah selesai dan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Begitu juga tahapan-tahapan, ada 2 progres ya. Progres yang pertama di progres 1 itu terrealisasi alhamdulillah 100% dari target 22%, terrealisasi 23%. Kemudian yang tahap 2-nya ini dari target 38%, terrealisasi 30%. Artinya tidak ada masalah secara teknis pelaksanaan pembangunan di bendungan Semantok. Imbas refocusing terkait dengan progres. Ya pasti pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri juga melakukan refocusing, begitu juga dengan pemerintah pusat melalui APBN-nya juga melakukan refocusing juga di daerah ini, sehingga progres pembangunan ini dengan pandemi COVID ini memang terganggu secara keuangan, tapi sekali lagi teknis tidak ada permasalahan di lapangan. Mudah-mudahan ini nanti akan terus berjalan dengan baik sampai dengan batas akhir kontrak tadi disampaikan tanggal 2 Desember 2021. Ini bisa diresmikan di pertengahan bulan Desember. Untuk luasnya di seluruhan ini berapa tuh? Ini cukup luas sekali ya. Jadi daya tampungnya itu 32 juta kubik air yang ada di sini. Dengan badan bendungan aja 3,4 km atau 34.000 meter ini untuk badan bendungan. Kemudian ke belakangnya itu cukup luas, ada 10 km, kemudian menyampingnya ada 16 km, kemudian ke baratnya juga ada 18 km. Jadi cukup luas sekali. Nanti luasan ini diharapkan bendungan ini bisa untuk menampung air yang membantu untuk pengairan pertanian yang ada di Kabupaten Nganjuk wilayah utara. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga-warga yang membutuhkan air di daerah utara. Sementara itu, menurut Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk, DPRD terus mendukung selesainya tepat waktu selesainya pembangunan bendungan Semantok serta terkait anggaran relokasi lahan yang senilai 32 miliar yang terkena refocusing anggaran yang sekarang tinggal 7 miliar nantinya. Di tahun 2021, DPRD akan menganggarkan 20 miliar melalui PAK.
strategis nasional, tentunya pemerintah daerah juga harus mengimbangi terkait dengan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga dalam penganggaran. Karena yang kegiatan-kegiatan pendampingnya tentunya itu kan nanti dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka DPRD tentunya juga akan siap untuk menganggarkan terkait dengan tambahan-tambahan kegiatan itu. Untuk saat ini sudah diketahui untuk rinciannya Pak, terkait dengan Perincian ini secara teknis nanti dari Komisi 3. ya. Dari Komisi 3 terkait dengan kegiatan-kegiatan, karena ini juga ada refocusing yang seingat saya untuk relokasi ini totalnya 32 miliar. 32 miliar, seingat saya. Dan tentunya tadi kami sudah juga koordinasi memang kena refocusing. Maka karena kegiatan mendesak, ini kita sudah berkomitmen, ini kita harus selesaikan proyek strategis nasional, maka ini harus kita anggarkan. 2021 ya Pak, 2021 Dewan ini mendukung itu ya? kalau memang memungkinkan PAK nanti nyicil, kita ya cicil, kita cicil. Yang jelas 2021 harus selesai proses relokasi ini. Sementara untuk relokasi lahan untuk warga terdampak, Pemkab Nganjuk telah menyiapkan 39 hektar tanah. Lahan tersebut di tepi jalan provinsi antara Nganjuk Bojonegoro yang saat ini dalam tahap pembangunan. Di tempat baru tersebut, warga akan diberi kebebasan ikut mengelola bendungan Semantok yang rencananya akan menjadi salah satu objek pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Tim Liputan TV7 News. Adalah bendungan Semantok, Pak. Kebetulan saya meneruskan, Pak.